Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dengan NIM I0122027 dari kelas Hukum A Angkatan 2022, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada video education kali ini merupakan tugas dari Bapak Azriel Polilin SHMH. Adapun 5 cangkupan materi yang saya bahas pada kali ini, yaitu pertama, identitas nasional, kedua, bangsa dan negara, 3, hak dan kewajiban warga negara, 4, demokrasi dan masyarakat madani, yang terakhir atau yang kelima, otonomi daerah. Langsung saja, pertama, identitas nasional. Identitas nasional itu adalah karakteristik seseorang atau negara. Identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Nasionalisme bangsa. Nasionalisme bangsa atau rasa cinta semangat atau berjuang. Sebelum ada negara berbentuk kerajaan, Orde Lama Soekarno, toleransi agama sangat tinggi. Orde Baru Soeharto, keseimbangan perekonomian. Reformasi Habibie, kebebasan untuk memilih sudah diterapkan, atau negara yang memiliki kebebasan. Integritas nasional. Sosiologis yaitu masyarakat campuran atau hidup di bagian kota. Antropologis yaitu yang masih punya kepercayaan pada kebudayaan. Nah, itulah tadi materi penjelasan mengenai identitas nasional. Lanjut, bangsa dan negara. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Negara adalah organisasi terbesar, sedangkan organisasi terkecil itu keluarga. Pertama, bangsa. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan atau tidak mengenal menemui teman sebaya mereka. Suatu bangsa dapat dibayangkan dari mereka sebagai suatu bangsa apabila 3 ciri budaya kuno melema, yaitu pertama, bahasa tulis, 2, raja kehilangan status separuh dewa, 3, waktu tidak diketang lagi. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama atau hasrat untuk bersatu. Pembentukan bangsa. Adapun pembentukan bangsa, menurut Friedrich Herzog ada 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu bangsa. Pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. 2, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebangsaan nasional. 3, keinginan akan kemandirian. 4, keinginan untuk unggul untuk mencapai kehormatan. Negara. Organisasi terbesar itu adalah negara, sedangkan organisasi terkecil yaitu keluarga. Menurut Soto, negara adalah alat atau kewenangan yang membatasi kewenangan itu sendiri. Sifat-sifat negara. Pertama, memaksa, seperti undang-undang yang harus ditaati. 2, sifat monopoli atau sifat pemerintahan. 3, mencakup keseluruhan, artinya perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Teori terbentuknya negara. Pertama, teori ketuhanan, itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang menunjuk seorang raja. 2, teori alamiah, negara dibentuk oleh manusia. 3, teori kekuatan, negara terbentuk atas penaklukan pendatang atau kelompok kuat. 4, teori perjanjian sosial, perjanjian sosial sebagai dasar terbentuknya negara. Syarat-syarat berdirinya negara. Syarat berdirinya suatu negara, pertama, rakyat. 2, wilayah. 3, pemerintah. 4, kedaulatan. Kedaulatan itu kekuasaan untuk membuat peraturan. Pengakuan dari negara lain. Menurut de facto, bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, atau pengakuan di bidang perekonomian. Sedangkan de jure
yaitu pengakuan bersifat penuh, ada terus atau berkesinambungan. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita mengetahui apa itu warga negara, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh atau dituntut, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Pengertian warga negara. Warga negara merupakan individu sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Warga negara Indonesia Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang 1945, orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 62 1945 Ayat 1, warga negara adalah orang-orang berdasarkan perundang-undangan, orang-orang berdasarkan perjanjian, orang-orang berdasarkan peraturan sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Hak warga negara diatur dalam Pasal 26 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 1, 2, 3, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1, 2, Pasal 32 Ayat 1, Pasal 33, Pasal 34. Demokrasi dan masyarakat madani adalah masyarakat yang berbudaya. Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang mengikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan mereka yang diberi wewenang. Adapun ciri yang melaksanakan sistem politik dan pemerintahan demokrasi. Pertama, pengakuan atas kedaulatan rakyat. 2, sistem perwakilan dalam pemerintahan. 3, adanya pemisahan kekuasaan eksperimentan atau balance of power. 4, adanya sistem pemilu. 5, demokrasi dengan rule of law. 6, peradilan yang bebas. 7, partisipasi rakyat. 8, peradilan hak asasi manusia. 9, otonomi daerah. 10, menjamin kemakmuran dan keadilan. Lanjut, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Adapun pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM ringan meliputi melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, menghalangi seseorang menjalankan ibadah, melakukan pencemaran lingkungan, melakukan perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sedangkan pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan pembunuhan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi kriminif. Adapun negara hukum. Negara hukum adalah Rechtsstaat dan role. Negara hukum adalah negara yang memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia. Menurut Mahfud MD, Rechtsstaat dianut negara Eropa kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Role dianut dalam Anglo-Saxon yang bertumpu pada common law. Adapun masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat terbuka, masyarakat bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis, berpartisipasi aktif, masyarakat egaliter. Ciri utama masyarakat madani. Pertama, kesukarelaan. 2, kewaspadaan. 3, kemandirian tinggi terhadap negara. 4, keterkaitan kepada nilai hukum yang disepakati. Lanjut, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di mana tugasnya mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mempercepat kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dalam wadah NKRI. Daerah otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dalam Ikatan NKRI.
Dasar Hukum Otonomi Daerah. Pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang Otonomi Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 22 1999. 4. Undang-Undang 32 2004 Revisi Undang-Undang 22 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ayat 2007 tentang pengaturan secara tegas pembagian pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah kota. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, artinya hanya ada satu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintah negara. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atau otonomi, namun tetap dalam ikatan NKRI. Asas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pertama, asas sentralisasi, desentralisasi. 3. Asas demokrasi. 4. Asas tugas pembantuan. Adapun perangkat otonomi daerah. Pertama, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. 3. Lembaga teknis daerah. 4. Dinas daerah. 5. Wakil kepala daerah. 6. Sekretariat daerah. Prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah menurut Undang-Undang 22 1999 Revisi Undang-Undang 32 2004. Pertama, prinsip otonomi luas, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai wewenang yang diberikan Pempus. 2. Prinsip otonomi nyata, keleluasaan nyata untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. 3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Perwujudan tujuan pemberian otonomi kepada daerah dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been feeling so